bukan orang sembarangan, punya kelebihan yang rata-rata orang Jawa juga tahu. Ajian namanya ilmu rawa rontek. Salah satu kelemahan rawa rontek itu kepala sama tubuhnya itu kalau ditanam jangan campur. Satu, ya, jangan campur. Harus terpisah gitu ya. Terpisah. Akhirnya dia dibunuh, kepalanya dipotong, ditaruh sini, terus tubuhnya ada di sebelah sana jauh sekali. Cuma karena kepalanya di sini, kesaktiannya namanya rawa rontek itu masih bisa dirasakan bagi yang ingin memiliki ajian rawa rontek. Oke pemirsa, jadi saat ini kita berada di Desa Perning ya, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk ya, dan saat ini kita ditemani Pak Sudarminto ya. Pak Sudarminto. Ya, Pak, ini kan di sebuah pemakaman umum ya, Pak Sudarminto ya. Makam umum yang di sini juga ada makam kuno ngoten nggih. Dan Pak Darminto ini akan menunjukkan ke pemirsa semua, ternyata di dalam pemakaman umum ini menyimpan banyak sekali cerita ya, cerita sejarah ngoten ya. Di sini banyak keunikan yang akan kita gali dan kita dapat dari petunjuk yang akan disampaikan dan ditunjukkan Pak Minto. Pak, monggo kita kemana dulu? Sesuai dengan apa yang akan saya ceritakan, saya menuju ke orang pertama yang ada di Desa Perning ini, namanya Mbah Kalang. Mungkin beliau adalah keturunan dari Adipati Kalang. Mari kita ke sana. Monggo, ada ya. makamnya. Dan di sini ada sebuah pohon yang ukurannya raksasa ini, Pak. Oh iya. Dan umurnya pasti sudah lama ini. Lama sekali. Iya, ini punya cerita apa? Tadi di belakang layar jangan menceritakan, Pak. Pohon ini katanya ada lorong atau lubang yang bisa tembus alam gaib gitu, Pak Minto. Seperti ini, itu ceritanya. Monggo diceritakan. Oh, langsung ke anu saja. Iya, ini. Bagaimana cerita pohon angker ini? Ini namanya Trembesi Agung. Trembesi Agung karena diyakini ini adalah pohon pertama yang ada di sini sampai sekarang ya, mungkin usianya sudah bukan lagi 1 abad 2 abad gitu. Dan ini ada kaitannya dengan beliau yang pertama kali ada di tempat ini, waktu itu namanya Demang dan sekarang menjadi namanya Lurah. Ya seperti tadi saya ceritakan, Pak Lurah Kalang atau Mbah Kalang gitu. Dan memang diceritakan Mbah Kalang itu bukan orang sembarangan, punya kelebihan yang rata-rata orang Jawa juga tahu. Kesaktian itu waktu penjajah desa ini digempur Belanda itu tidak ada satupun senjata yang bisa meledak. Bahkan ketika ada apa itu namanya seperti bom waktu itu loh, men itu juga diarahkan ke sini tapi tidak meledak. Meriam itu ya, Pak? Kanon. Nah, kanon. Jadi tempat ini dulu pernah dikanon gitu ya? Dikanon. Tidak bisa meledak. Karena ada ya, dari kesaktian dari Mbah Kalang namanya. Kesaktian Mbah Kalang, yang makamnya nanti kita akan ke sana. Nah, kita kupas dulu. Ini kan sebuah pohon Trembesi Agung ya. Pohon Agung ya namanya ya, Trembesi Agung. Jadi menceritakan ada orang yang ketika mencari atau mencoba untuk memotong pohon ini, orang itu menghilang. Itu seperti apa, Pak Dar? Ceritanya bukan mau motong ini. Orang itu ya punya tegas sawah di sini waktu itu istirahat. Okay. Dan mungkin karena orang itu mungkin ya problem keluarga atau batinnya itu tertekan, ekonomi atau apa ya. Dia istirahat di sini tidur. Tidur di sini. Istirahat, ceritanya istirahat. Tidur di bawah pohon ini. Terus tahu-tahu hilang. Dan dari keluarganya hilangnya tuh ya nggak spontan, mungkin dikira pergi kemana gitu. Setelah sampai 5 hari nggak pulang, dia dicari hilang. Nah, namanya Mbah Soleh, Mbah Soleh karena saya sepuh ya, Mbah Soleh. Atau karena anaknya Mbah Wiji. 5 hari hilang. 5 ya hilang. Setelah itu waktu itu ada berita dari wilayah Bojonegoro ya, saya ingat saya Bojonegoro kok bukan Gresik atau Bojonegoro. Tuh kasih tahu kepala desa sini ada warganya di sana, padahal orangnya sini hilang. Jadi pohon inilah yang membuat dia ke sana, dan anehnya dia itu mendapat rezeki ya. Dia juga mungkin disangoni dari orang-orang yang waktu itu ketemu orang itu ya. Karena iba dikasih uang, dikasih uang gitu ya. Akhirnya bisa pulang. Bisa pulang. Dan dijemput pada desa ke sana. Dan tadi juga Nina menceritakan bahwa pohon ini juga ditunggu sosok astral seperti apa itu?
Ya, ini kita dulu ya, maksudnya kita depan dulu. Jadi penjenengannya Mbah Kalang itu ternyata punya namanya kodam atau yang mengikuti beliau ini, namanya Wewe Putih. Dan itulah yang mungkin salah satu yang mendukung kesaktian, kemampuan spiritual dari Mbah Kalang ini. Karena kesetiaannya begitu Mbah Kalang sekalian sudah meninggal, Wewe Putih itu, loh saya ini ikut berdiri. Ikut dan menempati pohon ini menunggu sampai sekarang. Mancing sekarang ya, menghuni pohon ini ya, yang tentunya tidak terlihat karena ini gaib gitu Pak. Nah, kita coba ke makam beliau siapa? Mbah siapa? Mbah Kalang. Mbah Kalang ya. Yang di mana itu Pak? Itu ya, yang di tembok itu ya. Ini adalah yang Babat Alas atau lurah gitu. Lurah Mbah Kalang itu. Lurah pertama. Lurah pertama. Yang mana ini makamnya Pak? Ya, Mbah Kalang ini. Terus ini Mbah Kalang Putri. Ini adalah putra putrinya. Jadi satu keluarga ya. Satu keluarga. Jadi sama istrinya sama anak-anaknya gitu ya. Betul ini Mbah Kalang. Yang dimana orang ini memang benar-benar memiliki kesaktian. Ketika tempat ini dulu pernah di meriam atau di apa itu di kanon. Tidak bisa meledak. Tidak meledak. Tidak bisa meledak. Ini Mbah Kalang. Dan kalau memang yang kuasa kasih kita itu pada saat-saat tertentu ini ada cahaya yang sangat terang sekali itu. Sering muncul cahaya di tempat ini. Mungkin merupakan bahkotam atau pusaka beliau yang ikut tertanam gitu ya. Begitulah. Ya. Oke Pak. Nah, di samping sebuah pohon yang sangat angker ya, ada penunggunya tadi dan juga makam Mbah Kalang. Ini ada yang lebih istimewa di tempat ini. Katanya di tempat ini juga ada sebuah tempat pertapaan yang ditumbuhi pohon pandan ya Pak ya, pohon pandan yang kita nanti akan jenengan ajak ke sana. Kita cerita di sana aja Pak, monggo. Jadi di samping dua tempat yang istimewa tadi, ada yang lebih istimewa ternyata di pinggir itu bambu ya Pak ya? Ya itu yang bambu ya. Sebelahnya itu bambu, yang ini adalah pandan. Pandan. Ada sebuah pohon pandan, tetenger kah atau mungkin itu tongkat orang yang bertapa itu dulunya? Ya mungkin seperti itu ya, ada semua seperti tongkat gitulah mungkin. Mungkin tongkatnya ya, atau pegangan waktu bertapa gitu ya, sehingga tumbuh menjadi pandan ya. Nah unik sekali nanti ceritanya teman-teman. Jadi ini nyata Pak nggih, Pak Ter nggih. Nyata dan kesaksian Pak Ter ini bisa dipertanggungjawabkan ngoten nggih Pak Ter nggih. Ya. Sangat bisa sekali. Bisa nyata soalnya ini teman-teman. Mana Pak pohon pandannya ini? Ini ya nyata kelihatan sangat rimbun karena pohon pandan seperti ini. Tapi ini pendopo besar yang dimiliki namanya Mbah Warno. Siapa itu Mbah Warno? Mbah Warno itu adalah salah satu penduduk yang waktu itu dipaksa untuk kerja paksa membuat waduk ini. Nah, Mbah Warno itu orangnya sudah agak tua waktu itu dan dituakan oleh para penduduk yang waktu itu bersama-sama menjadi apa namanya pekerja paksa oleh Belanda membuat waduk ini. Rodi ya. Gitu, ya. Dan karena memang sangat tertekan begitu apa ya, tekanan dari Belanda dari penjajah waktu itu sangat berat, berontak itu. Setelah berontak, Mbah Warno dipegang dan waktu dibunuh waktu tanpa babi bu, karena ini saksinya adalah makam-makam ini adalah para pekerja yang mati di sini, tanam di sini, langsung ditanamkan di sini. Dan Mbah Warno itu begitu bangun hidup lagi itu sampai 11 kali. Terus ternyata Mbah Warno itu punya ajian namanya ilmu rawa rontek. Nah, dan itu adalah apa ya, bocoran daripada keluarganya sendiri ya juga. Dia menceritakan itu keluarganya sendiri. Akhirnya salah satu kelemahan rawa rontek itu kepala sama tubuhnya itu kalau ditanam jangan jangan campur. Harus terpisah gitu ya. Terpisah, dan kepalanya Belanda waktu itu ya mungkin banyak pengkhianat dari bangsa kita yang ikut Belanda.
Akhirnya dia dibunuh, kepalanya dipotong, ditaruh sini, terus tubuhnya ada di sebelah sana jauh sekali. Tapi masih di area sini tubuhnya? Bukan, enggak, sana di Kalibeng namanya. Kalibeng, kalau dulu hutan di sana itu. Jadi dia dipisahkan dengan Kalibeng itu, akhirnya meninggal. Cuma karena kepalanya di sini, kesaktiannya namanya Rawa Rontek itu masih bisa dirasakan bagi yang ingin memiliki ajian Rawa Rontek itu. Jadi sampai sekarang, mohon maaf ya saya potong, sampai sekarang kepala yang diduga dari Mbah siapa tadi? Mbah Warno. Mbah Warno itu masih terkubur di sini dan ditumbuhi pohon pandan ini. Iya. Kepalanya ya, iya, cuman tubuhnya terpisah. Dan ini kalau ada nganu memang seperti pendopo gitu ya, seperti pendopo. Gaibnya ya Pak ya? Gaibnya gitu. Seperti ada rumah mewah gitu ya, iya, di sini ya. Iya, dan betul. Mungkin gini Pak, sampai sekarang pun yoni atau kekuatan yang ada di sini itu masih ada. Dan seandainya ada orang yang ingin laku menjalani ilmu tadi di sini, bertapa di sini, mungkin bisa Pak ya? Ya saya nggak menjamin, iya. Tapi kalau memang tergantung niat dan ya iya. Kalau memang yang kuasa itu kasih hidup, ya. Mengizinkan bisa. Cuma ya itu sudah pesan waktu itu. Iya, gimana? Kalau saya sudah mati, nanti tumbuhan aba yang ada di tempat saya, terus di situ ada bunganya itu ambil, itu bisa untuk kesembuhan, ya untuk apa ya, mengatasi problem-problem kehidupan keseharian. Bunga pandan gitu maksudnya? Namanya cempedak itu. Dan ini kadang-kadang berbunga. Ini saat ini nggak berbunga Pak ya? Itu saya nggak tahu kan, kita belum melihat ke sana nanti. Itu bisa untuk penglarisan, sehingga jodoh, gitu. Penyakit gitu. Jadi diyakini bunga dari pohon pandan yang tumbuh di kepala orang memiliki ajian Rawa Rontek ini, ketika ada bunganya itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia yang seperti ingin cepat jodohnya, terus laris dagangannya gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada Pak ya sekarang ya? Nggak tahu, kita belum ke sana-sana. Bisa coba di-spill Pak. Barangkali ada nanti. Nggak kelihatan ya? Oh, tapi jarang Pak memang ya? Jarang sekali. Nggak jodoh ya? Iya, nggak ada ini. Pohon pandan apa sih Pak ini namanya Pak? Nah, namanya pandan betok. Pandan betok. Pandan betok. Oke. Nggak ada. Oke Pak Ter, untuk tayangan kali ini kita tutup saja. Kita akhiri. Dan tadi kisah yang jenengan sampaikan ini memang real, benar adanya, bahwa di sinilah tertanam kepala orang yang memiliki ajian Rawa Rontek ya. Mbah Warno. Mbah Warno tersebut, yang ini ada sedikit mungkin yang bermanfaat untuk pemirsa semua. Pohon pandan ini bunganya itu ternyata sangat bermanfaat, so yang disampaikan Pak Tarmito tadi. Itu Pak Tar nggih. Oke, matur suwun Pak Tar sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di tempat yang sangat luar biasa ini. Mugi panjenengan sehat selalu Pak Tar. Matur suwun nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.